Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raihan Akmal Alisa Putra dari program studi Teknologi Informasi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan serta mempraktekkan apa itu Blur Tool dan apa itu Layer Comps. Sebelumnya di sini saya menggunakan Adobe Photoshop versi 2024. Nah, yang pertama di Blur Tool. Blur Tool sendiri terletak pada sebelah kiri workspace atau Photoshop. Nah, di Blur Tool sendiri terdapat berbagai macam pilihan. Yang pertama, Blur Tool, Sharpen Tool, dan Smooth Tool. Di sini saya akan menggunakan Blur Tool. Nah, untuk Blur Tool sendiri pada umumnya digunakan untuk mengaburkan sebagian atau keseluruhan objek. Nah, caranya seperti ini. Setelah kita memilih Blur Tool, kita dapat mengatur di bagian sini, yaitu di size. Size ini seberapa besar lingkarannya, jadi luas kita ingin mengaburkan objek, dan di bawah hardness, atau yang bisa disebut seberapa caburnya nanti. Nah, misal saya menggunakan aturan seperti ini, kita bisa membesar bagian AI ini. Saya akan menggunakan blur tool di balik tulisan KAI. Nah, sebagai contoh, saya akan memblurnya, maka tulisan KAI sudah menjadi buram seperti ini. Jika kalian ingin mengeblur di bagian background, kalian tidak perlu susah-susah dengan cara blur satu-satu, yaitu dengan cara seperti ini, tidak perlu, karena di Adobe Photoshop sendiri, kalian bisa menggunakan secara otomatis untuk membuat latar belakang menjadi blur. Caranya seperti ini, saya akan mempraktekkan. Yang pertama, kita ke Tools Object Selection Tool. Nah, setelah itu kita akan memilih pada bagian kereta. Nah, setelah kereta sudah di Selection Tool, kita pergi ke bagian background, kita klik kiri, lalu Ctrl J. Nah, fungsi dari Ctrl J sendiri adalah untuk menduplikasikan lapisan atau grup yang dipilih. Nah, jadi kita akan mendapatkan layer baru, yaitu layer sebagai kereta saja yang sudah kita selection. Setelah itu kita menggantinya ke tool Path Selection Tool. Setelah itu kita ke bagian background. Terus kita ke bagian filter dan kita pilih bagian blur. Lalu kita pilih bagian radial blur. Saya menggunakan radial blur, kalian bisa menggunakan blur lainnya. Nah, di sini kalian bisa mengatur seberapa blurnya. Lalu saya di sini menggunakan efek zoom. Nah, setelah itu klik OK. Maka hasilnya seperti ini. Jadi otomatis background dari kereta api ini langsung menjadi radial blur tanpa perlu membuat latar belakang secara manual. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang layer comp. Untuk layer comp sendiri adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan beralih di antara beberapa versi tata letak dalam satu dokumen Photoshop. Nah, tanpa kita sadari, saya dari tadi sudah menggunakan fungsi dari layer comps. Nah, untuk lebih rincinya, saya sudah menyiapkan WordPress lain yang sudah memiliki format PSD. Di sini saya sudah terdapat gambar, namun saya bisa mengambil sebagian-bagian vektor ini kita pindahkan di bagian workspace kereta api. Caranya sangat gampang. Yang pertama, di bagian layer comps terdapat all item dan background. Nah, di sini adalah beberapa vektor yang sudah di group, jadi kita bisa membukanya di all item.
Lalu saya ingin mengambil sebuah lampu di sini. Jadi kita geser ke bawah, kita mencari lem. Nah, di lem ini kita dapat memindahkan. Caranya kita pindah ke move tool, lalu kita klik di bagian lem. Lalu caranya kita ke kiri, tekan, dan kita geser ke workspace kereta api, lalu kita letakkan di tengah sini. Nah, seperti ini. Jika di bagian lem ini sudah ketutup oleh kereta api, tandanya layer lem kita pindah ke atas di layer pertama. Nah, kenapa kita pindah? Karena layer lem sendiri sudah tertutupi dengan layer pertama, yaitu layer kereta api ini sendiri. Kita bisa mengubahnya, kita bisa klik kiri menekan dan kita taruh di atas sini. Nah, jadinya seperti ini. Jadinya si lampu ini sudah berada di depan kacamata. Nah, jadinya sudah seperti ini. Jadinya si lampu ini sudah di depan kereta api tanpa terhalang oleh layar kereta api sendiri. Nah, kita bisa memindah-mindah sesuka hati kita. Atau kita dapat mengecilkan. Dan kita letakkan di bagian sini mungkin sebagai contoh. Kita down. Nah, jika kita ingin memindahkan vektor-vektor lain, kita bisa memindahkannya. Saya akan memindahkan tanaman ini, yaitu kita cari di plan. Nah, setelah format plan, kita tinggal menekan, lalu kita pindahkan ke workspace kereta api. Terus kita letakkan di sini. Nah, karena layer kereta api ini saya sudah taruh di bawah, jadi layer yang baru ditambahkan akan langsung berada di atas sendiri, tanpa memindah-mindah seperti awal kita memindah layer untuk sebuah lampu. Kita bisa mengecilkan, lalu kita bisa menaruh sesuka hati kita untuk sebagai contoh. Nah, seperti ini. Mungkin mungkin contohnya seperti ini. Kita bisa menaruhnya di bagian sini. Lalu tanaman ini kita taruh di bagian kanan sini. Nah, kita zoom out. Terus kita di move tool lagi. Setelah itu kita dapat mengedit bagian ini. Nah, cara agar saya bisa mendapatkan vektor-vektor yang bisa saya ambil, saya mendownload di web FreePik. Di sana memiliki banyak gambar, lalu saya memilih format file PSD agar bisa saya edit lagi atau agar bisa saya memindahkan vektor-vektor yang saya mau untuk menambahkan di bagian editing. Nah, di workspace kereta api ini sudah memiliki beberapa layer. Yang pertama ada background, layer 1 kereta api, lampu, dan tanaman. Di sini kita bisa memindah-mindah sesuka hati. Fungsi dari mata ini sendiri adalah untuk menonaktifkan atau tidak terlihat. Misal kita matikan, nah vektor lampu sendiri sudah hilang. Namun di sini masih ada. Jika kita hidupkan kembali, vektor lampu akan kembali muncul. Caranya seperti itu. Di sini kita bisa mengubah-ubah. Misal di sini kita akan mengedit. Saya akan zoom in, mengedit di bagian ini. Kita bisa melakukan kita bisa mematikan dulu. Kita tambahin apa di belakang, terus kita aktifkan lagi. Seperti itu. Kita zoom out. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan tool blur. Saya akan
membuat buram di bagian tulisan KAI. Saya akan zoom in dulu. Nah, setelah itu saya akan memilih di blur tool, lalu kita melakukan blur. Nah, setelah blur gini, kita zoom out. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi hasilnya sudah tulisan KAI sudah menjadi blur karena barusan saya menggunakan tools dari blur tool. Sekian tutorial dan penjelasan tentang blur tool dan layer comps di Adobe Photoshop. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.